Kalau misalnya selama ini Brian amati ya, Bitcoin ini bisa nggak sih dia misalnya nilainya tuh jadi nol misalnya begitu analisanya. Kalau dia mau sampai jadi nol, the only reason dia akan ke nol adalah kalau Bitcoinnya sendiri rusak, tidak Hmm. memberikan manfaat yang dijanjiin dari awal. So, apa Hmm. itu skenario-skenario yang akan rusakin Bitcoin? Satu, semua database seluruh dunia, semua mesin mining Bitcoin rusak barengan, dibom, dikena ESG atau Hmm. EMG, sorry, electromagnetic weapon, Hmm. di bom nuklir, di apa deh. Nah, kalau itu terjadi, maka database transaksi Bitcoin hilang semua. And then karena database Hmm. transaksinya udah hilang, maka use-nya Bitcoin, historinya Bitcoin hilang. Dan karena gak ada history, jadi gak ada guna. Oke, mati. Apakah itu akan terjadi? Sangat tidak memungkinkan, karena itu harus bom seluruh dunia barengan di detik yang sama. Hmm. Skenario kedua yang Hmm. akan membuat Bitcoin jadi totally zero mati. Kalau ada Hmm. satu pihak yang bisa menguasai lebih dari 51% mesin mining dan Hmm. dia ganti aturan semena-mena. Kalau dia Hmm. ganti aturan semena-mena, jadi Bitcoin nggak ada aturan yang predictable yang bisa dipegang. Hmm. Dan karena nggak bisa dipegang, udah gak ada gunanya. Masalahnya untuk bisa mengontrol 51% mesin, nggak mungkin satu hari Hmm. keluar semua mesin itu. Pabriknya nggak sanggup bikin segitu cepat, pasti bertahun-tahun. Hmm. Dan cuma butuh satu Hmm. orang kasih laporan ke Twitter, oi ini aku udah investigasi, ARM ini adalah culprit. Dia itu ada niat jahat, Hmm. blacklist. Hmm. Dalam waktu 7 menit, seluruh Twitter udah Hmm. tahu. Hmm. Udah. Dan semua mesin yang udah dibeli jadi gak ada gunanya karena udah di blacklist dari protokol. So, itu juga tidak memungkinkan. Hmm. Hal ketiga, semua negara seluruh dunia tidak mengakui Bitcoin, tapi itu pun dunia gelap masih ada guna buat Bitcoin. Tapi masalahnya, North Korea mendukung Bitcoin, Irak mendukung Bitcoin, Saudi Arabia mendukung Bitcoin, Jepang mendukung Bitcoin, Australia mendukung Bitcoin, every single country di dunia ini mendukung Bitcoin. Yang Hmm. ada pemblokiran hanya Cina, Iya. dan itu pun cuma untuk orang umum. Malaysia ada Hmm. melanggar crypto mining, Hmm. tapi pabriknya sendiri di Malaysia, si pabrik pembuatan mesin. Indonesia pro Bitcoin. Ini aku gak bisa jelasin ke Pak Daniel, tapi kita lagi dalam pembicaraan Hmm. sama pihak-pihak sana untuk hal itu. Oh ya. Nah kalau saya lihat ya ada video yang keberapa gitu Mhm. bahwa Brian di situ bilang bahwa perusahaan BlackRock dia sudah mau masuk ke Bitcoin termasuk pemerintahan dan perusahaan-perusahaan perbankan ya. Saya lupa. Cuma saya pernah pernah dengar sekilas seperti itu. Sehingga itu nanti akan bisa mereka atur harga Bitcoin. Benar nggak Yes. begitu, Brian? Yes, that's correct. So, nggak ada satu pihak yang bisa menguasai Hmm. Bitcoin dan supply Bitcoin. Udah terlambat. Tapi, Hmm. untuk kontrol harga masih memungkinkan. Oke. Hmm. Itulah yang BlackRock sedang berusaha melakukan dengan munculkan yang namanya ETF, produk ETF-nya mereka. So, kalau kita lihat ke contohnya Hmm. perak dan emas, kenapa kok harga perak selama ini cuman, kayak kita ngomong harga hari ini kalau nggak salah 450.000 per 32 gram, berarti sekitar 10.000 per gram lah, atau 15.000 per gram. Ya. Kenapa kok harga perak segitu rendah, sedangkan kita tahu produksinya perak kan semua perusahaan penggali perak itu kan harus kasih laporan produksinya Hmm. berapa ton per tahun ini. Jadi dari Hmm. laporan itu kita bisa lihat dengan jelas penambahan suplainya perak berapa banyak, sedangkan penambahan Hmm. dolar yang mau beli perak berapa banyak. Kita bisa lihat sangat nggak balance. Jumlah dolar yang mau beli perak Hmm. jauh di atasnya jumlah perak yang ditarik dari tanah. Harusnya harga Hmm. perak naik, tapi kok nggak naik-naik? Iya. Ya, karena ada pasar yang namanya berjangka, kontrak berjangka atau futures market. So, setiap orang mau Hmm. beli ditemuin sama kontrak short. Kontrak short itu artinya kontrak yang lawan arah gitu. Hmm. Nah, siapa yang short? Ya, nggak mungkin cuma ada satu solusi, really. It's the banks dan central bank dan pihak-pihak yang ada kekuatan untuk cetak dolar tanpa batas. Nah,
Kenapa kok mereka gak mau naikin harga emas dan perak? Ya karena kalau mereka naikin harga emas dan perak, Rusia menang, Cina menang, India menang. Ya, karena mereka pegang banyak. So, karena mereka gak mau negara ini menang, mereka harus paksa harga stay down. Nah, analogi ini berlaku buat Bitcoin. So, kalau mereka sudah keluarkan ETF market dan nilai pasar berjangkanya jauh di atas nilai fisiknya Bitcoin, atau kita sebut spot marketnya Bitcoin, maka gampang untuk mulai menekuk pergerakannya si Bitcoin. So itu kenapa dalam video-video kita aku sering bilang ini kemungkinan besar 1 atau 2 siklus terakhir yang mana kita bisa lihat pola ini dihormati, yang naik turun samping itu loh. So, paling cuma ada kesempatan 2025 itu udah menurut aku pasti. 2029 nggak pasti, tapi mungkin bisa. Setelah itu menurut saya polanya udah totally ganti. Beda ya. Udah totally ganti. Udah jadi membosankan. Gitu. Makanya saya waktu kemarin Brian kirim video itu Bitcoin itu di akhir-akhir 2023 ini paling bagus beli Bitcoin karena kemungkinan di 2025 itu puncaknya. Setelah itu kemungkinan akan dikontrol harganya. Makanya saya bilang, wah ini udah kesempatannya cuma terakhir, kelihatannya seperti itu. 2029 mungkin masih ada kesempatan. Ini saya omong dengan probabilitas maybe 50-60%. Okay. So bukan jaminan, bukan 80% pasti, lebih ke 50-60% pasti. 2029 harusnya masih ada pola yang mungkin nggak persis hormati aturan yang kita udah bahas di kelas, tapi setidaknya naik, right? Yang 2025 aku sangat yakin masih gampang. 2029 nggak tentu gampang, harusnya gampang tapi probabilitasnya 50-60%. Setelah 2029 menurut aku kesempatan cuan sudah bukan di Bitcoin lagi.